Terima kasih Bu Ana ya waktunya. Bu Ana mau datang ke sini, kita mau sharing gitu ya Bu Ana ya. Bu Ana, kemarin kan sudah saya sampaikan ya kepada Bu Ana bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, dan kebetulan yang saya supervisi akademik ini adalah Ibu Hana gitu ya Bu Ana ya. Di dalam supervisi akademik itu ada tujuannya, yaitu salah satunya adalah nanti dengan kegiatan supervisi akademik ini diharapkan nantinya guru ini atau Bu Hana ini nanti akan ada proses perbaikan atau ada perbaikan dalam proses pembelajaran itu Bu Hana ya, sebagai bahan refleksi. Jadi kayak saya pun nanti sharing gitu ya, banyak diskusi nanti supaya dalam proses pembelajaran Bu Hana ataupun nanti menjadi pembelajaran juga buat saya, nanti akan menjadi bahan refleksi kita gitu Bu Hana ya. Jadi mungkin mungkin kita bicaranya untuk hari ini kita santai-santai gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tegang gitu Bu Hana ya, bulan puasa sampai gitu. Bu Hana, dalam proses supervisi akademik ini itu kan ada 3 tahapan nanti ya. Ada tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan juga tahapan pasca observasi. Nah, pada kegiatan pertama ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi pada hari ini pertemuan kita di pagi menjelang siang ini yaitu membahas tentang pra-observasi kegiatan pembelajaran Bu Hana nanti di kelas. Baik Bu Hana, kalau saya boleh tahu ya nanti materinya nanti apa nih Bu Hana, kalau yang mau Bu Hana ajarkan ketika proses supervisi besok ini? Untuk minggu ini kita ada materi muamalah, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oh gitu ya. Jadi Jadi materinya nanti yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam gitu ya. Ini materinya kelas berapa Bu Hana? kelas 11. Oh kelas Ya, 11 ya. kelas. Jadi materi prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang akan diampu oleh kelas 11 gitu Bu Hana ya. Oke. Baik Bu Hana, dalam proses pembelajaran itu kan tentunya ada tujuan yang ingin Bu Hana capai ya. Apa sih yang mau dicapai gitu? Nanti apa Bu Hana? Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hana capai itu apa? Untuk pertemuan minggu ini ya, saya ingin membuat siswa lebih aktif, meningkatkan keaktifan siswa. Karena dalam beberapa pertemuan sebelumnya itu ada beberapa anak yang kurang aktif ketika pembelajaran, gitu ya. Selain itu saya ingin menciptakan kerjasama gotong royong, sehingga nanti saya akan buat kelompok anak-anak untuk berdiskusi sehingga bekerja sama bersama teman-temannya menyelesaikan suatu masalah. Terus saya juga ingin mengembangkan keterampilan berkreativitas dan berpikir kritis anak-anak, gitu ya. Jadi nanti setelah diskusi anak-anak kan berpresentasi, memaparkan hasil diskusi yang telah mereka selesaikan. Ya, hasilnya apa? Mereka presentasikan di depan kelas. Oh gitu. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hana capai itu ada 3 tadi Bu Hana ya. Ya. Yang pertama tadi Bu Hana ingin membuat anak aktif gitu ya. Ya. Karena Bu Hana merasa bahwa materi-materi sebelumnya ini gitu ya. Sebelumnya, Itu anak-anak kurang aktif gitu ya. Ya. Jadi anak-anak kurang aktif sehingga nanti di materi ini di proses belajar ini akan berusaha mengaktifkan anak gitu ya. Anak menjadi lebih aktif gitu. Terus yang kedua tadi Bu Hana bicara tentang anak-anak mampu bergotong royong gitu ya, bekerja sama melalui diskusi tadi ya, melalui proses diskusi gitu ya Bu Hana ya, sehingga ada kolaborasi gitu ya, aktif dengan siswa ini gitu ya, sama temannya gitu ya. Terus yang terakhir tadi Bu Hana ingin meningkatkan keterampilan anak berpikir kritis gitu ya. Dimana kita memang sekarang sebagai guru kita dituntut ya mengikuti perkembangan zaman kan gitu. Anak-anak di abad 21 ini harus semuanya sudah bernalar kritis, jadi tidak hanya anak itu mampu menyebutkan atau menjelaskan, tapi bagaimana anak itu nanti mampu menganalisa gitu ya. Jadi bagaimana itu mampu mencari jawaban sendiri gitu ya, anak-anak berpikir kritis gitu ya. Tadi nanti akan makanya nanti Bu Hana membuat diskusi dan juga presentasi gitu Bu Hana ya. Tujuannya sudah ada 3 tadi Bu Hana ya, meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan gotong royong, kerjasama, kolaborasi. Terus yang ketiga
kritis gitu Bu Ana ya. Oke, baik, dalam satu proses pembelajaran ini di materi hukum prinsip-prinsip hukum pidana Islam ini ya, tentunya ada apa namanya itu pengembangan. Apa sih area pengembangan yang ingin Bu Hana kembangkan gitu di pembelajaran besok ini? Yang pertama saya itu ingin mengembangkan nalar berpikir kritis mereka. Ya. Jadi apalagi ini hubungannya dengan hukum dalam Islam gitu. Jadi mereka tidak hanya ini saya seperti ini karena orang tua saya melakukan supaya ini melakukannya, tapi mereka tahu alasannya kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. Jadi nanti kan mereka mencari jawaban sendiri. Nah ini hubungannya dengan hukum Islam, otomatis nanti mereka juga akan mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi nanti. Terus melatih berpikir kritis lagi tentang ini kegiatan praktik yang ekonomi yang ada di dalam masyarakat seperti halnya riba. Nah, itu ya. Kan banyak sekali sebetulnya praktek riba yang ada di dalam masyarakat, cuman mereka itu kurang tahu. Ternyata kadang kurang bisa dari. Iya. Ternyata ini masuk riba dan tidak boleh. Terus mengembangkan sikap sosial. Seperti tujuannya tadi kan bekerja sama, makanya meningkatkan dan sosialnya untuk bekerja sama bersama temannya. Dalam bekerja sama dengan teman otomatis kan harus menekan ego. Tidak pendapat saya paling benar, tapi kan harus mampu menerima pendapat orang lain, tentunya didasarkan alasan kenapa pendapatnya seperti ini. Terus mengembangkan sikap tanggung jawab. Ini penting ya, karena apa? Ketika kita berargumen memberikan pendapat, kita harus tahu alasannya apa dan mampu mempertahankan. Alasan saya seperti ini, dia punya alasan yang jelas, secara logika dan juga secara dalil nasnya tadi. Gitu ya. Karena hubungannya dengan hukum Islam tadi ya. Jadi kan tidak lepas dari dalil nasnya tadi. Gitu. Iya. Jadi ada 4 ya Bu Ana. Yang ingin Bu Ana kembangkan sebenarnya sih 2, cuman nanti dikemas menjadi kayak 4 proses gitu ya. Tadi yang pertama kalau saya tarik kesimpulan itu Bu Ana ingin anak ini loh benaran kritis gitu kan ya, dengan kegiatan-kegiatan menganalisa ya kan. Awal nanti saya tampilkan video kegiatan di masyarakat gitu ya, menganalisa video, mengkaitkan gitu tadi ya dengan kondisi-kondisi kita sekarang ini di lingkungan kita tuh bagaimana gitu ya. Jadi dengan melihat itu, mengamati itu, siswa mampu benaran kritis kan seperti itu Bu Ana ya. Terus yang kedua untuk juga anak-anak itu benaran kritis dengan melihat sendiri praktek riba itu seperti apa kan gitu ya. Karena banyak sekali kadang-kadang itu belum sadar gitu. Ini apa yang saya lakukan ini riba enggak sih gitu. Riba itu yang seperti apa? Nah, itu kalau kita amati pun di masyarakat ataupun di lingkungan kita aja sebenarnya tuh masih ada ini riba. Tapi enggak sadar kalau itu riba gitu ya. Jadi nanti anak-anak kan diajak itu benaran itu jual beli Islam tuh yang benar bagaimana, dan riba itu seperti ini riba ya kan seperti itu ya. Terus yang ketiga tadi Bu Hana ingin menekankan mengembangkan sikap sosial gitu ya, dengan berdiskusi gitu ya, supaya ada kerjasama gitu ya, kerjasama kolaborasi antar siswa sehingga di situ akan ada saling menghormati. Dengan adanya saling menghormati maka jiwa sosial anak kan sudah akan muncul gitu ya, muncul secara otomatis lah muncul. Kemudian yang keempat tadi Bu Hana bilang mengembangkan sikap tanggung jawab, yaitu anak-anak dilatih untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Misalnya berdiskusi, kemudian tadi presentasi gitu ya. Di situ akan ada beda pendapat, ada sehingga di situ bagaimana anak ini dilatih untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dengan tadi sesuai dengan dalil-dalil yang tepat gitu ya Bu Hana. Jadi gitu anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab dengan sebenarnya sudah bertanggung jawab dengan keputusannya. Kan saja ya. Dia mampu memaparkan pendapatnya, kan alasannya apa? Iya, jadi gitu. Biar dikembangkan ada benaran kritis, meningkatkan jiwa sosial dan juga bertanggung jawab. Bagus sekali Bu Hana. Terus kemudian Bu Hana untuk mencapai tujuan Bu Hana tadi sudah ada 3 tujuan ya, yang
juga saya ini jadi sangat-sangat kepo ya ini dan sangat-sangat menarik itu sebenarnya Bu Ana dari saya pribadi. Dan kemudian Bu Ana juga ingin mengembangkan rasa nalar kritis, rasa sosial yang tinggi, rasa tanggung jawab anak-anak itu untuk mewujudkan itu semua tentunya kan harus ada namanya strategi ya Bu Ana. Nanti itu gitu. Kalau Bu Ana sudah memikirkan kan ya berarti strateginya ini harus bagaimana ya gitu. Apa saja sih kalau strategi yang akan Bu Ana lakukan nih nantinya untuk mewujudkan tujuan tadi dan untuk mewujudkan sasaran dari apa yang akan dikembangkan Bu Ana ini gitu. Strateginya sudah dipikirkan tentunya Bu Ana ya. Dan ke apa saja itu Bu Ana strateginya? Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, insya Allah nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh ya. Jadi nanti saya akan berikan mereka suatu masalah, mereka mencari jawaban atas masalah tersebut. Tentunya dengan pendekatan saintifik. Ya, harus sesuai dengan jawaban alasan-alasan yang jelas. Terus saya akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Kan tadi mau diskusi antar kelompok, setelah selesai berdiskusi mereka akan mempresentasikan. Nah, ketika kelompok yang berpresentasi di depan nanti, teman-teman yang lain, kelompok yang lain itu bisa mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok yang di depan tadi. Ya. Terus untuk sumber pembelajaran yang saya gunakan yaitu buku paket, modul, sama internet. Ya, dan referensi lainnya. Nanti anak-anak bisa bebas mencari ya kan. Apalagi internet itu kan nanti anak lebih leluasa untuk mencari materi, untuk mencari jawaban. Terus untuk media yang saya gunakan ada papan tulis, terus ada LCD, ada laptop, sama buku referensi lainnya yang hubungannya dengan muamalah tadi. Terus melalui kegiatan ini dan komunikasi aktif ini, saya ingin memberikan ice breaking, ya kan? Takutnya kan selama 2 jam pelajaran anak apalagi puasa ya, apalagi puasa, lemas itu masuk ke kok pelajaran, nah seperti itu. Maka saya akan memberikan ice breaking untuk memotivasi anak-anak. Ya nanti bisa di awal atau di tengah-tengah gitu ya. Terus pendekatan persuasif. Jadi ketika nanti anak-anak diskusi, saya juga akan mengamati kegiatan diskusi mereka dan mungkin saya akan menghampiri tiap-tiap kelompok, memperhatikan mereka, mendampingi kesulitan apa yang mereka hadapi dalam menyelesaikan masalah. Gitu ya. Oke. Jadi Bu Ana sudah ada bayangannya, strateginya sudah dituangkan di, berarti RPP-nya ini sudah dibuat sudah mulai disusun berarti ya RPP-nya ya. Setelah tinggal actionnya. Jadi gitu ya Bu Ana. Jadi saya sangat setuju Bu Ana. Tadi Bu Ana pertama mengatakan bahwa metode pembelajaran model pembelajaran nanti mau menggunakan BPM. Nah ini adalah salah satu model pembelajaran sih yang menurut saya pribadi gitu kan. Memang ini adalah model pembelajaran yang sesuai dengan abad kita sekarang ini, zaman sekarang ini, di mana ini memacu anak untuk berpikir atau beranalytis secara menurut saya. Karena kan ini anak nanti dihadapkan dengan masalah ini loh, kasus ini loh. Iya. Coba kalian analisa kan gitu ya, apalagi satu sekali dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yang di situ nanti jual beli kan ya tadi pada ajarnya sama dengan riba itu kan dasar sekali menurut saya kalau dihadapkan langsung dengan kasus seperti ini, anak-anak kemudian menganalisa gitu ya dengan BPR. Terus kemudian metodenya tadi Bana bilang nanti tanya jawab sama diskusi ya. Jadi jika saya disampaikan di depan bahwa ini loh supaya membentuk jiwa sosialnya anak muncul kan gitu tadi, gimana anak nanti bisa berdiskusi, bisa menghargai pendapat temannya, mampu juga berpendapat, berani juga mengungkapkan pendapat gitu ya di diskusi tadi. Kalau boleh saya tahu gitu Bu Ana ya, kelompoknya ini loh, yang kelompok diskusi ini itu Bu Ana bentuk atau anak-anak milih sendiri itu? Saya bentuk, saya pilih. Jadi kalau anak-anak milih sendiri itu kan saya nanya berdasarkan temannya apa yang cocok gitu. Nanti saya buat heterogen. Jadi tiap kelompok ada yang mempunyai kemampuan yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Biar nanti
yang lebih bisa menjadi tutor supaya bagi temannya yang kurang. Oh gitu. Jadi Bu Hana ini sudah kelompokkan ya, Iya, sudah Bu iya. Hana analisa ini anak-anak. Ini kemampuan anak-anak ini di mana gitu ya? Di rendah, di sedang atau di lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti Bu Hana bagi dengan harapan akan ada tutor supaya jadi ya. Jadi anak-anak bisa berdiskusi dengan baik lah gitu ya. Soalnya ini kalau nggak kalau nanti kemampuannya rata atau sama gitu sebab bingung juga ya. Iya. Nanti kalau yang rendah semua gitu kasihan gitu jadi nanti dibuat heterogen gitu ya sesuai kemampuan. Jadi Bu Hana juga sudah memetakan ini Bu ya. Alhamdulillah sudah memetakan ya. Baik. Terus Bu Hana saya juga setuju sih dengan sumber belajar tadi yang Bu Hana mau gunakan gitu. Ada buku paket, banyak sekali tadi ada modul ya. Terus anak-anak diberi kebebasan melihat menggunakan internet, berarti membawa HP ya kan ya. Dimana di dalam HP atau kita Google itu cari materi apa gitu semuanya sudah muncul. Jadi dan anak-anak mesti akan lebih termotivasi ya karena nggak monoton gitu belajar di buku paket adanya membaca, tapi anak dibiarkan searching, ibaratnya mencari pengetahuan sendiri gitu ya atau membuat pengetahuan sendiri. Dan tentunya medianya tadi juga saya lihat sudah modern sekali. Meskipun Bu Hana meskipun menggunakan LCD, laptop, video, gambar, tapi juga tidak meninggalkan papan tulis kan memang papan tulis itu memang sampai sekarang ini sih kalau menurut saya masih menjadi hal yang tepat untuk digunakan sebagai alat pembelajaran gitu. Jadi mengkombinasi alat pembelajaran modern dan konvensional dari zaman dulu gitu. Terus kemudian dan juga tidak lupa untuk memacu motivasi anak. Tadi Bu Hana juga akan melakukan ice breaking atau permainan di tengah, di awal, di tengah gitu ya. Jadi itu anak-anak tuh senang sekali Bu Hana biasanya ya. Senang sekali soalnya anak SMA itu kan sudah mulai banyak maunya ya. Itu sudah ada jenuh. Sudah ada jenuh dan semuanya aktif dikasih permainan lah gitu sama waktunya sudah mengganggu pembelajaran gitu ya. Terus tadi yang terakhir Bu Hana akan melakukan pendekatan persuasi. Jadi saya juga setuju Bu Hana. Meskipun tadi sudah dikatakan Bu Hana dengan berbagai macam sumber belajar, ya kan, menggunakan alat pembelajaran yang sudah modern gitu kan, dan juga anak di diskusi heterogen, di kelompok heterogen, tapi Bu Hana juga akan tetap mendatangi setiap kelompok anak-anak supaya anak-anak ini tidak berjalan sendiri gitu ya. Bu Hana tetap akan memfasilitasi gitu kan, mengarahkan, menuntun anak-anak ini mampulah mereka memang mencari pengetahuan sendiri, tetapi tetap harus diarahkan gitu ya supaya tidak kemana-mana, supaya tidak bukan kemana-mana. Dan tentunya tepat sesuai dengan materinya dan tepat sesuai dengan tujuan dari materi tersebut. Gitu ya Bu Hana ya. Jadi itu luar biasa ini Bu Hana. Saya sudah tidak sabar Bu Hana terus terang ini. Ingin langsung melihat ya proses pembelajaran ini di kelas 11 berapa nanti 11 IPA 2 ya gitu. Banyak sekali nih, saya sudah banyak gambaran ini kan, melihat apa yang mau dituju tujuan dari Bu Hana, terus kemudian Bu Hana ingin mengembangkan apa yang ingin dikembangkan Bu Hana, kemudian harus strateginya itu menurut saya wah ini menarik ini gitu. Saya nanti anak-anak mestinya rame ya, juga senang gitu ya belajar ini, apalagi guru agama itu biasanya lemah lembut gitu ya, disukai banyak anak gitu ya. Jadi Bu Hana tidak sabar saya menunggu ketemu Bu Hana di dalam kelas. Kira-kira kapan ini Bu Hana akan lakukan ini kita? Besok ya, besok. Oh besok ya, berarti besok akan Bu Hana lakukan. Jam berapa Bu Hana tadi? Jam ke berapa Bu Hana misalnya? Ketiga. Oh berarti jam ke-3, 4 gitu ya. Oke. Baik, berarti besok saya akan ikut Bu Hana di kelas. Tidak hanya saya melihat saja, saya besok pasti akan banyak belajar. Jadi nanti akan mengambil hal-hal positif yang Bu Hana sampaikan ke anak, dan itu pasti direspon positif dengan anak, dan nanti juga akan menjadi pembelajaran buat saya di dalam ketika saya belajar nanti perlu saya adopsi apa yang dilakukan oleh Bu Hana ini gitu ya Bu Hana. Baik Bu Hana, sampai ketemu besok ya Bu Hana. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kosong berarti ya, sudah habis atau
atau Enggak, bagaimana? di sini nanti Oh di sini aja jamnya. ada jam lagi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Sampai ketemu besok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.